Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Selamat siang, Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berkenan dan sudi hadir untuk bergabung dalam acara penerapan budaya positif aksi nyata modul 1.4. Sebelumnya saya izin mau share screen dulu Bapak Ibu, mohon ditunggu. Bapak Ibu sudah kelihatan? Sekarang deh. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan siang ini izinkan saya untuk memaparkan penerapan budaya positif berbagi aksi nyata modul 1.4. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri, profil calon guru penggerak. Nama saya sendiri yaitu Ayu Siti Juwaria. Saya tempat tanggal lahir saya di Sumedang 18 September 1988. Unit kerja saya di SMP Majaya Islamic Boarding School, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Sekarang saya berada atau tinggal di alamatnya di daerah Rancaikek, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Baiklah Bapak Ibu, sesuai dengan yang tertera pada judul bahwa siang hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Tapi sebelumnya saya mau membawa Bapak Ibu dulu untuk tahu apa itu budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Terus budaya positif itu kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Terus, budaya positif itu juga bisa bertujuan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru hebat, bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan yang sudah diterapkan. Sebagai contoh seperti di sekolah saya, di sekolah SMP Mazaya, bahwa budaya positifnya itu sudah diterapkan. Bahkan itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Seperti selalu melaksanakan sholat duha, terus selalu melaksanakan murojaah atau hafalan dulu sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan itu merupakan budaya positif yang sudah diterapkan di SMP saya, terutama di sekolah saya, yaitu di SMP Mazaya. Itu sudah menjadi sebuah kebiasaan bahwa setiap hari mereka melaksanakan sholat duha, melaksanakan hafalan, bahkan sebelum mereka melaksanakan sholat duha, mereka sudah melaksanakan apel pagi. Nah, itu sudah merupakan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mandiri, yang seperti itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, selanjutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan itu? Nah, sebelum pada materinya, saya akan membawa Bapak Ibu untuk meyakinkan hati Bapak Ibu dulu. Di sini ada sebuah permainan. Ini bisa dipakai oleh dua orang atau Bapak Ibu juga bisa berdampingan dengan rekan-rekan Bapak Ibu. Permainannya seperti ini, yaitu cobalah buka.
Bagaimana caranya itu? Coba Bapak Ibu kepalkan tangan Bapak Ibu. Coba Bapak bayangkan bahwa di dalam kepalan tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang berharga. Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Nah, jika ada guru atau rekan Bapak Ibu yang meminta untuk membuka kepalan tangan itu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Membukanya atau mempertahankannya? Coba, untuk pertanyaan, apakah Bapak Ibu berhasil membuka kepalan tangan temannya? Apa alasannya? Terus, apakah Bapak Ibu tetap menutup kepalan tangan? Dan apa alasannya? Terus yang ketiga pertanyaannya adalah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memiliki kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan ini? Nah, Bapak Ibu dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini coba buka ini adalah kegiatan memberikan gambaran bahwa integritas akan tugas dan tanggung jawab merupakan dasar kuat di atas kepentingan diri maupun dorongan. Dasar itulah yang menjadi haluan kontrol dan kendali setiap keputusan aktor. Dan kendali setiap keputusan aktor individu ini dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Terus, seseorang yang memiliki prinsip yang kuat akan lebih mengendalikan bagaimana suatu keadaan bisa diciptakan. Kita bisa mempengaruhi orang lain untuk tertarik pada visi kita. Jika apa yang kita perjuangkan betul-betul berharga dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa segala sesuatu itu terjadi karena kontrol kita sendiri. Kita mau membuka itu atau tidak bergantung kepada kontrol diri kita sendiri, bukan karena orang lain atau bahkan dipaksa sama orang lain. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih miskonsepsi tentang makna kontrol itu? Yang pertama adalah guru mengontrol murid. Nah, di sini pada pembelajaran CGP atau KHD Dewantara, bahwa guru itu mengontrol murid. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi ketika guru mengontrol perilaku murid, hal itu demikian itu karena murid sedang ingin mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, perilaku manusia itu kan ada positif dan negatif. Nah, di sini juga mengapa guru sangat berperan dalam mengontrol murid, karena dengan dikontrolnya diri murid kita akan tahu bahwa murid ini akan berperilaku seperti apa nantinya, seperti Bapak. Jadi mulai sekarang coba kita untuk lebih dekat lagi terhadap peserta didik kita harus tetap menjadi guru dan menjadi panutan untuk murid-murid kita. Terus miskonsepsi yang kedua yaitu semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, Bapak Ibu, maksud di sini apa ya? Nah, maksudnya bahwa penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, ya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu,
kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk bahkan menolak bujukan kita, atau bisa juga murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, jadi di sini juga kita juga jangan membiasakan murid itu tergantung kepada kita. Jadi segala sesuatunya harus berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan murid itu. Jangan sampai murid selalu tergantung terhadap gurunya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Terus miskonsepsi makna kontrol yang ketiga yaitu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, inilah yang paling kuat. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Karena belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, mereka bisa mengembangkan dialog diri dari yang negatif. Kadangkala sulit sih bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku itu, ya kan? Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, sebenarnya itu tidak menjadi sebuah penguatan buat anak didik kita ketika si anak sedang melakukan hal negatif, tetapi kita mengontrolnya dengan suara yang sangat pas, itu tidak akan berefek kepada karakter si anak, ya. Terus yang keempat, kontrol. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini banyak orang dewasa ya yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, jadi ketika walaupun kita orang dewasa, walaupun anak kita berbuat salah, tapi kita jangan memaksakan apapun kita, ya. Jangan sampai itu menjadi perilaku bukannya ke arah positif, malah mereka berperilaku ke arah negatif, sehingga apalagi kalau di kelas ada pembeda-bedaan, misalkan yang pintar dan yang kurang pintar seperti itu akan menjadi dampaknya terhadap psikologi anak, terus terhadap hubungan di kelasnya, terus bisa-bisa itu bisa menyebabkan permusuhan di dalam kelas. Nah, kita harus bisa di tengah-tengah di antara mereka, ya, sebagai orang dewasa. Nah, terus Stephen juga, saya mengutip dari dari Stephen yang berbunyi seperti ini. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, jadi secara garis besarkan bahwa kita tahu kan ada stimulus respon. Nah, di sini ada dua teori yang akan kita ajak. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat perbedaannya antara stimulus respon dengan teori kontrol. Bahwa stimulus respon itu realitanya atau kebutuhannya itu dianggap sama. Tetapi pada teori kontrol, kebutuhan kita itu semuanya berbeda. Nah, inilah yang menjadi perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol, bahwa kebutuhan mereka menurut stimulus respon bahwa kebutuhan kita itu sama, makannya, minum seperti itu kebutuhan seperti itu. Tapi sebenarnya menurut teori kontrol bahwa kebutuhan manusia itu kita berbeda. Terus semua orang melihat hal yang sama, tetapi menurut teori kontrol semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus stimulus respon juga menyebutkan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, berarti stimulus respon itu apa
yang kita berpandangan kita terhadap segala sesuatu itu harus sama dengan kita. Tapi dari teori kontrol itu adalah kebalikannya, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Tidak langsung menyerap informasi secara langsung, tapi teori kontrol ini memahami dulu pandangan orang lain tentang dunia. Bukan seperti stimulus respon yang mengubah seorang itu harus sama dengan kita. Nah, itu sebenarnya tidak baik ya. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sebenarnya perilaku itu seperti yang teori kontrol sebutkan, bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Ya, tidak semua yang buruk itu pasti akan negatif, atau semua yang baik akan positif. Tidak semuanya itu ya. Kadang positif bisa menjadi negatif, negatif menjadi positif. Itulah yang harus kita pahami sekarang. Terus orang lain bisa mengontrol kita. Sedangkan menurut teori kontrol bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, ya. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri, bukan orang lain, ya. Terus orang bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, sesuai yang telah tadi di awal, bahwa yang memiliki kontrol adalah kita sendiri, bukan orang lain. Terus pemaksaan ada pada bujukan yang gagal. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika pada teori kontrol itu kita dihadapkan sama pilihan-pilihan baru. Kita mau memilih mana yang menurut kita baik berdasarkan kontrol diri kita sendiri. Terus yang terakhir adalah berpikir menang dan kalah. Tapi teori kontrol akan berpikir bahwa kita itu harus menang, ya menang-menang gitu. Jangan sampai menang kalah. Tapi kalau teori kontrol adalah berpikir menang dan menang. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif yang telah kita lakukan? Terus, apakah masih perlu ditinjau kembali? Apakah sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Baiklah Bapak Ibu, mari kita bahas satu persatu. Lantas, apa itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Nah, kata disiplin juga merasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi harus dipahami bahwa disiplin itu datangnya dari dalam ya Bapak Ibu, tanpa paksaan. Terus langkah-langkah apa saja untuk menciptakan disiplin yang positif? Yang pertama adalah kita menanyakan pendapat murid bagaimana cara belajar yang disukai. Nah, kita sekarang karena kita apalagi dengan menggunakan kurikulum merdeka, kita harus mengetahui apa sih yang dimau murid. Jangan memaksakan kita untuk harus bisa ini, harus bisa itu, karena tuntutan misalkan karena kurikulumnya harus tuntas, harus apa ya. Jadi sekarang ini adalah bahwa untuk agar budaya positif itu tercapai, maka kita dalam proses belajar mengajar, kita harus bisa menanyakan dulu pendapat murid bagaimana cara belajar yang disukai. Kita cari gali-gali, kita cari dan kita gali semua kekuatan positif yang ada pada murid. Jangan sampai kita mencari kekurangan, tapi kita carilah kelebihan dari murid tersebut. Terus harus bisa menanyakan ide-ide untuk mencapai kelas yang impian. Misalkan Bapak Ibu di kelas menanyakan
anak-anak misalkan di kelas ini kalian mau seperti apa, mau bagaimana, kita harus mencapai kelas-kelas yang impiannya. Terus harus mengambil kesepakatan dari ide kelas. Bapak Ibu apakah pernah melaksanakan di kelasnya kesepakatan kelas? Nah, kita harus bisa mengambil kesepakatan yang telah disepakati oleh para murid kita. Terus kita harus mengubah ide menjadi kesepakatan kelas, ya. Mengubah ide menjadi kesepakatan kelas, terus harus menuliskan gambaran perilaku yang disepakati, membuat poster kesepakatan kelas, ya. Jadi setelah semuanya ide-idenya kesepakatan kelasnya disepakati oleh semua murid di kelas, maka kita langkah terakhir adalah membuat poster kesepakatan itu dipangpang di kelas sehingga mereka tahu kalau melanggar berarti ada konsekuensinya. Jadi kita harus tahu karena ini sudah disepakati oleh warga kelas, maka semua kelas harus bisa menjalankan kesepakatan ini secara bersama. Nah ini ini adalah budaya positif saya yang ketika awal pembelajaran tahun ajaran baru ini saya bersama murid-murid saya membuat kesepakatan kelas. Mereka sangat antusias ketika pertama kali saya mengajak mereka membuat kesepakatan kelas ini. Banyak sekali ide-ide dari para orang-orang hebat, calon-calon orang hebat ini membuat kesepakatan yang bisa membangkitkan semangat mereka ketika belajar di kelas. Dan alhamdulillah setelah melaksanakan kesepakatan kelas ini di kelas menjadi kondusif, anak-anak ketika belajar menjadi sangat antusias sekali. Terus ketika mereka melanggar, mereka tahu dengan kesepakatannya, mereka sadar juga, oh ini tidak boleh, itu tidak boleh. Jadi dengan kesepakatan kelas itu membangun jiwa anak-anak itu bertanggung jawab terhadap dirinya bahwa mereka di sini belajar untuk mencari ilmu seperti itu. Nah, di sini ada tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, motivasi itu apa sih? Jadi motivasi itu adalah hasrat atau dorongan yang ingin timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ini dorongan untuk melakukan sesuatu, ya, tanpa dipaksa. Nah, Diana Goshen dalam bukunya kalau tidak salah Redistribusi School Discipline menyatakan ada 3 motivasi untuk perilaku manusia. Yang pertama tadi yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah tingkatan terendah, ya. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Kenapa ini bisa disebutkan terendah? Karena ini adalah perilaku biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman. Jadi orang itu atau si anak ini menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Misalkan menghindari hukuman akan bertanya, terus apa yang perilakunya untuk menghindari hukuman ini, biasanya mereka akan menghindari hukuman, ya. Mereka akan melakukan segala sesuatu agar supaya mereka tidak dihukum kalau di kelas, ya. Terus sebenarnya kenapa sih motivasi ini menjadi motivasi paling terendah? Yaitu karena sebenarnya sekarang ini jangan sampai ada hukuman. Kenapa tidak boleh ada hukuman? Karena dengan hukuman itu akan membawa dampak psikologi terhadap anak. Bisa mereka itu trauma yang berkepanjangan karena misalkan ketika si anak tidak mengerjakan tugas lalu dihukum oleh gurunya, misalkan dihukum oleh gurunya itu harus berjemur selama 15 menit atau selama dalam pelajaran itu tersebut. Nah, itu akan menjadi traumatik terhadap anak karena
hukuman ini sebenarnya hukuman ini sebenarnya tidak baik ya. Untuk sekarang hindarilah untuk menghukum anak, apalagi sekarang ketika media sosial sangat sangat tajam sekali ketika anak dihukum sedikit aja banyak yang melaporkan kepada Komnas HAM, kepada polisi. Nah itu makanya kenapa ini menjadi tingkatan yang sangat paling bawah. Jadi tidak semua sekarang cobalah hindari untuk menghindari anak itu dihukum ya. Jadi itu akan berdampak atau berpengaruh pada mereka secara fisik, secara psikologis maupun kebutuhan mereka dalam mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal ya. Terus yang kedua itu adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya kalau nggak hukuman pasti Bapak Ibu guru sering kan memberikan imbalan kepada anak. Siapa yang mau menjawab ini, Ibu kasih ini nih. Nah, itu kan merupakan imbalan penghargaan dari penghargaan. Nah, ini juga sebenarnya tidak boleh diberikan kepada anak didik kita. Kenapa? Karena mereka misalkan menjawab pertanyaan kita hanya karena ingin mendapat imbalan, bukan karena dari dirinya sendiri, tapi mereka menjawab itu karena akan mendapat sesuatu reward seperti itu. Jadi motivasi ini adalah satu tingkatan di atas motivasi yang pertama tadi ya, tentang menghindari hukuman. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya dalam dirinya, apa yang akan saya dapatkan ya, apabila melakukannya. Nah, mereka melakukan sebuah tindakan itu untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka itu letaknya dalam dunia berkualitas mereka. Jadi mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Ini juga termasuk ke dalam motivasi yang bersifat eksternal ya. Jadi bukan datang dari dalam dirinya, tapi mereka ketika akan menjawab itu karena mereka akan mendapat imbalan ya. Bukan datang dari dirinya ingin lebih baik dan sudah seperti itu. Dan yang terakhir adalah motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi pada tingkatan motivasi perilaku manusia ini adalah tingkatan yang paling atas ya. Kalau tadi ini yang paling atas, karena orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa ya apabila saya melakukan ini. Jadi mereka berpikir, ketika saya melakukan ini, kira-kira dampak buat diri saya apa, seperti apa ya, baik atau bagus, baik atau buruk, nah, jelek apa enggak gitu kan, seperti itu timbul karena dari dirinya sendiri. Mereka itu melakukan ini karena nilai-nilai yang mereka yakini diyakini dan dihargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Dan ini adalah motivasi yang membuat seseorang bisa menjadi disiplin positif, karena motivasi perilaku ini bersifat internal, bukan eksternal, jadi dalam diri mereka. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu itu, mereka berpikir dampaknya akan seperti apa, baik apa buruk, nah seperti itu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberikan motivasi ini kepada anak didik Bapak Ibu dengan mengambil perilaku positif yang ketiga ya. Yang ketiga. Nah, di sini bagaimana sih konsekuensi penegakan disiplin positif ini? Ada hukuman dengan penghargaan. Nah, kita harus tahu dulu ya bahwa kedua-duanya ini adalah tidak benar dan tidak baik ya, karena mereka hanya akan menghindari hukuman dan mereka hanya ingin mendapat penghargaan. Jadi tujuan dari disiplin positif ini adalah
menanamkan motivasi yang pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika mereka melakukan itu karena yakin bahwa dengan ini saya bisa seperti ini, melihat ke depan seperti itu. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, pasti mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang ya. Jadi dengan disiplin ini akan memberikan dampak yang sangat panjang terhadap anak didik kita. Jadi akan menjadi sebuah habit lah, akan menjadi sebuah kebiasaan lah kalau disiplin positif ini bisa diterima dengan baik seperti itu. Motivasi yang tidak akan terpengaruh ya, motivasi yang tidak akan terpengaruh oleh hadiah, oleh hukuman ataupun pujian. Jadi mereka itu akan selalu teringat dalam dirinya bahwa ketika melakukan sesuatu itu harus dari dalam dirinya, karena biar ada manfaat buat dirinya, buat kehidupannya seperti itu. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai mereka yang dihargai. Nah, sekarang bagaimana cara kita sebagai guru atau sebagai pendidik untuk menanamkan disiplin positif yang kepada murid-murid kita? Ya, seperti yang tadi itu kita keyakinan kelas. Nah, ada keyakinan kelas dan ada peraturan kelas. Nah, bagaimana sih apa sih itu keyakinan kelas itu? Nah, keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal, disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, apa sih tahapan-tahapannya? Yang pertama, lihat data kebajikan yang disusun secara bersama. Yang kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Yang ketiga adalah sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Terus buatlah poster yang sudah tadi saya sebutkan ya. Nanti tadi harus membuat poster. Nah, setiap warga kelas berupaya datang dengan kebahagiaan agar yaitu setiap warga kelas berupaya datang dengan kebahagiaan agar dapat memulai aktivitas dengan lancar. Jadi, setiap warga kelas harus saling memberikan kebahagiaan agar tercipta suasana kelas yang menyenangkan. Jadi, keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang ketika kita masuk kelas, kita tanya dulu kepada bagaimana perasaan hari ini, apakah ada yang ingin kalian keluarkan, apa yang menyebabkan kalian tidak bahagia. Terus kalau bahagia, coba sebutkan alasannya dan kenapa kalian bisa bahagia. Nah, itu akan merupakan motivasi-motivasi ketika kita akan ke kelas. Jadi ketika belajar juga, mereka akan bersemangat, mereka akan terbuka, tidak banyak mengeluh, karena kita sudah bisa memberikan kebahagiaan dulu sebelum kita memulai kegiatan atau mulai aktivitas dengan siswa. Jadi saya juga sudah mulai untuk menerapkan keyakinan kelas ini kepada murid saya, terutama ketika saya masuk kelas. Hal yang pertama saya tanyakan adalah bagaimana perasaan kalian pada hari ini. Itu yang selalu saya tanyakan kepada mereka. Senang, sedih, bahagia, bad mood, akan seperti apa. Maka dari pertanyaan itu juga mereka sudah dengan menjawab juga, mereka sudah memberikan respon yang positif. Jadi saya selalu memberikan itu di setiap awal pembelajaran, sehingga kita tahu kalau mereka sedih atau mereka kurang agak bersemangat, harus apa, tidak apa, harus apa dulu. Misalkan kalau kadang saya kalau di kelas
ketika mereka kurang bersemangat atau kurang, saya selalu melakukan ice breaking dulu dengan murid-murid saya. Setelah mereka setelah suasananya mencair, baru kita fokus ke pembelajarannya seperti itu. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita kepada kebutuhan dasar manusia, kira-kira apa sih kebutuhan dasar manusia itu dan bagaimana menciptakan dunia yang berkualitas. Kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Pastilah, semua orang pasti ingin bertahan hidup, mempertahankan hidupnya, untuk kebahagiaannya, untuk untuk menjalankan aktivitas-aktivitasnya, untuk bisa mencapai cita-citanya. Dengan bertahan hidup kita bisa menggapai mimpi-mimpi kita yang mungkin dari kecil kita ingin jadi dokter, ingin jadi polisi, polisi, dengan cara apa ya, dengan cara bertahan hidup. Walaupun setelah besar sekarang ini cita-cita yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan harapan kita, tapi setidaknya kita masih bertahan hidup untuk menjalani kehidupan ke depannya. Terus kasih sayang. Nah, ini kasih sayang. Terus ada penguasaan, kesenangan, kebebasan. Nah, ini adalah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang semuanya harus kita punyai, karena ketika salah satu misalkan tidak ada, pasti akan hampa hidupnya. Inilah kesenangan, inilah kebutuhan dasar manusia, dan inilah kebutuhan saya ketika saya berada di sekolah. Saya selalu bercerita dengan murid-murid saya, selalu curhat bagaimana ini adalah merupakan bentuk kesenangan atau kasih yang selalu diberikan saya kepada anak didik saya, yaitu memberikan kesenangan kepada mereka. Kadang suka ngobrol, suka curhat, memberikan kebahagiaan walaupun dengan sedikit, tapi mereka setidaknya dengan berbagi cerita itu bisa membuat mereka itu lebih plong lagi, lebih apalagi nggak muat, dan mereka itu sedikit mengobati beban mereka, menceritakan beberapa mungkin kenapa menceritakan beberapa hal yang menurut mereka itu adalah merupakan kayak beban seperti itu. Karena saya yakin di sekolah saya itu banyak sekali anak-anak yang karena jauh dari orang tua, karena memerlukan kasih sayang. Nah, sebagai guru pasti sebagai guru kita setidaknya memberikan kasih sayang sebagai, anggaplah begitu, adalah anak-anak kita sendiri, memberikan perhatian yang tidak berlebihan kepada mereka. Di sekolah kita sama, tidak ada yang diistimewakan, misalkan ini harus di anak emaskan ya kalau itu. Jadi semuanya sama, ketika mereka butuh curhat, mereka butuh ngobrol, kita harus menjadi pendengar yang baik buat mereka ya. Seperti ini adalah kejadian minggu kemarin, bahwa saya menugaskan mereka untuk mencari di kelas, saya mencari anak-anak untuk mencari bahan-bahan yang ada di sekelilingnya, yang ada di lingkungan sekolah. Coba kalian cari satu anak, satu benda untuk menyelaraskan satu nada. Ternyata banyak sekali juga seperti saya, mereka ada yang membawa sendok, ada yang membawa gelas, ada yang membawa galon, ember. Nah, mereka walaupun emang agak berisik di kelas, tapi sebenarnya mereka sudah bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka sudah bahagia dengan hal sekecil itu, dengan cara menabuhkan alat-alat seadanya menjadi satu kesatuan nada yang jika didengarkan emang lumayan enak lah, bisa menghibur lah, seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu guru pasti masih kaget, apa sih itu restitusi ya. Ini adalah, saya juga sebenarnya ini adalah ilmu baru buat saya, karena di pendidikan guru penggerak ini saya baru mengetahui restitusi itu apa. Jadi
restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kemarin saya ketika saya masuk kelas, ada salah satu anak ketika saya melemparkan kertas kepada temannya. Padahal saya ada di kelas, tapi mereka tidak tidak menganggap saya. Makanya saya mencoba untuk melakukan proses bimbingan kepada pembuat anak ini. Ada dua kasus yang saya temukan di sekolah itu waktu minggu kemarin, yaitu dua kasus. Saya mencoba untuk mendekati anak tersebut dan bertanya ke videonya dan bertanya kepada anaknya, maaf ya, saya stop dulu karena saya akan menampilkan proses yang dilakukan oleh saya. Saya tuh share screen dulu ya Bapak Ibu.
masalahnya? Bisakah kamu bercerita? Baik Bu, tadi aku mengajak teman-teman di kelas menggunakan kata kasar Bu. Kenapa kamu melakukan itu Sofia? Bosanmu, aku ingin main sama teman-teman yang lain, tapi mereka tidak mau. Apa ya? Oh iya, ibu juga akan kesal jika diperlakukan seperti itu. Ya Bu, untung aku tidak melakukannya dengan sama. Iya, untungnya kamu masih bersabar dan tidak melakukan hal yang lebih buruk. Tapi apakah perilakumu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita yang sudah dibuat? Tidak Bu, harusnya saya tidak mengejek teman, tidak mengejek mereka, hanya karena mereka tidak mau bermain dengan saya. Ujian harusnya dapat menerima dan menghargai pendapat orang lain. Betul, betul. Kamu harus lebih sabar dan menghargai keputusan teman-temanmu, meskipun berbeda dengan keinginanmu. Ya Bu, tapi marah-marah tuh. Bagaimana Ojan mengatasi masalah tersebut? Ya, saya akan meminta maaf dan lebih menghargai lagi pendapat teman-teman saya. Betul, betul. Kalau kamu coba itu sih, tetap ada beberapa keyakinan kelas yang harus kamu lakukan. Apakah kamu mau berusaha menjadi lebih baik lagi? Tentu saja Bu. Saya ingin menjadi siswa yang lebih baik. Saya lakukannya. Bagus, bagus. Ibu hargai niat dan usahamu. Nah, Bapak Ibu, itu adalah eh, bentuk restitusi yang telah saya lakukan minggu kemarin terhadap dua siswa saya, mereka ada dua kasus di sini. Video atau mah? Mereka melakukan Abi oke. ketika eh, bukan melakukan kesalahan. Yang pertama itu melempar kertas ke temannya, yang kedua adalah Raza itu mengejek teman-temannya dengan menggunakan kata-kata kasar. Di sana saya memberikan bimbingan segitiga restitusi kepada dua siswa saya tersebut. Nah, jadi di sini setelah itu bahwa kita harus tahu bahwa ada 5 kontrol yang harus kita miliki sebagai pendidik. Sepertinya kayaknya baca. Ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh kita sebagai pendidik. Yang pertama adalah posisi kontrol pertama yaitu sebagai penghukum. Dan yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Pasti Bapak Ibu merasa apa sih itu penghukum, apa sih itu pembuat rasa bersalah, apa sih posisi teman sebagai teman dan pemantau sebagai manajer. Nah, baiklah Bapak Ibu, saya akan memberikan contohnya seperti apakah di posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Salam bahagia dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif. Salah satu program yang dikenakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikenakan oleh Brian Godson dan contoh penerapannya. Tapi si kusulnya ayo sensoran. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor.
lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar tidak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam pertemuan, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendal gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang lagi gimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa tahu alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang harus kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saja, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Ada saya. Saya, Mas. Ada lagi selain Kak Emma? Selain saya, Mas, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memiliki murid Ini sajamnya. yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahan
posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsikmu? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dipuji setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Nah, Bapak Ibu Guru, lantas berada di posisi manakah kita? Sudahkah kita berada di posisi manajer? Apa masih dalam posisi sebagai teman atau pemantau atau sebagai penghukum? Ya, mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi posisi kontrol, kita bisa menjadi sebagai seorang manajer, benar-benar berproses menjadi lebih baik ke arah yang lebih baik lagi untuk kemajuan anak didik kita, ya Bapak Ibu. Oke, baiklah, yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Videonya tadi. Nah, segitiga restitusi ini itu ada 3 tahapan yang harus dilakukan ketika sang anak melakukan kesalahan, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setelah itu kita menanyakan keyakinan kepada anak didik kita yang telah melakukan kesalahan, menanyakan apa penyebabnya. Terus yang terakhir adalah memvalidasi tindakan yang salah sehingga menjadi tindakan yang bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi anak bisa belajar dari kesalahannya, bisa menyadari dari kesalahannya. Seperti yang telah tadi saya contohkan dari video tadi, ada dua masalah yang telah saya restitusikan pada anak didik saya minggu kemarin. Yang pertama, masalahnya tentang yang suka melempar kertas ke temannya dan suka mengejek dengan kata-kata kasar. Di sana saya melakukan segitiga restitusi, yaitu dengan mengajak anaknya mengobrol, menstabilkan identitas terlebih dahulu, terus menanyakan keyakinannya kenapa melakukan seperti itu, sehingga akan mendapatkan sebuah keputusan yang akhirnya mereka, anak didik saya itu mau berubah dan menyadari kesalahannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita ketika anak mendapatkan masalah atau membuat keonaran, kita jangan menjaga itu, oh, kamu itu salah, tapi kita harus ngobrol dulu dengan anak itu dari hati ke hati, menanyakan kenapa kamu melakukan itu. Terus kalau bisa kita harus bisa memecahkan masalah itu dan memperbaiki kesalahannya sehingga anak itu bisa berkaca dari kesalahannya dan mau merubah yang tadinya salah menjadi benar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, selesai juga pemaparan saya tentang budaya positif yang telah saya lakukan di sekolah saya dengan berbagai contoh-contoh yang telah saya terapkan di sekolah saya. Mudah-mudahan pemaparan ini memberikan sedikit gambaran, ya bukan banyak, memberikan sedikit gambaran tentang harus seperti apa sekarang itu kita terhadap anak didik kita, karena sekarang ini jangan sampai kita menghukum anak
didik kita atau memberikan penghargaan ya, karena sekarang yang harus ditanamkan dalam diri kita sebagai pendidik adalah menanamkan budaya positif kepada anak didik kita, sehingga anak didik itu ketika melakukan sesuatu itu benar-benar datang dari dalam dirinya sendiri, tidak karena terpaksa, tidak karena diiming-imingi oleh hadiah atau karena diiming-imingi oleh sebuah penghargaan. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu, karena saatnya sekarang kita merubah paradigma kita yang dari zaman dulu masih menggunakan paradigma menghukum dengan cara menyuruh ngepel di kelas atau menyuruh membersihkan WC, harus menulis berapa lembar, harus malah dia berjemur, misalkan menjemur atau hormat yang benar. Nah, itu merupakan kesalahan-kesalahan kita yang sekarang ini harus kita perbaiki. Sekarang ini kita harus bisa memperbaikinya, itu dengan memberikan hukuman yang positif ya, hukuman yang bisa memberikan dampak yang positif terhadap anaknya. Dan ketika kita mau melakukan atau memberikan reward kepada anak itu harus dengan keinginannya, harus datang dari diri anaknya. Jangan sampai saya mau menjawab pertanyaan asal atau harus ada ini, jangan seperti itu. Jadi mulailah dari sekarang kita untuk bukan kepada anak didik kita, sehingga mereka bisa menjadikan sebagai murid yang berprofil pelajar Pancasila ya, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri. Nah, seperti itu yang mengakseskan kita pelan-pelan, walaupun belum memenuhinya, tapi sedikit-sedikit kita ajak mereka untuk bisa menerapkan nilai-nilai budaya positif ya. Seperti itu Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan apa yang telah saya paparkan pada kesempatan siang ini memberikan gambaran terhadap peserta didik kita nanti selanjutnya semua seperti apa. Mohon maaf Bapak Ibu Guru hebat, masih banyak kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak puas dengan pemaparan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu Guru hebat yang ada di ruangan ini bisa mencari lagi jawaban-jawaban yang bisa memuaskan keingintahuan Bapak Ibu Guru terhadap budaya positifnya ya. Bapak Ibu Guru, terima kasih telah bergabung dan telah berkenan untuk menghadiri pemaparan ini. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadikan ini adalah awal yang baik buat Bapak Ibu Guru untuk mencari lagi ilmu-ilmu baru dan mencari-cari lagi apa yang belum Bapak Ibu pahami pada pemaparan saya ini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak puas dengan apa yang telah saya paparkan. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat telah berkenan hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan alhamdulillah jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu Guru di SMP, teman-teman saya, rekan saya yang telah bergabung di sini ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan materi-materi yang baru, dengan materi-materi yang luar biasa lagi. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lift ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.